Halo, IHSG kemarin hari Jumat ditutup minus 0,7% dan candlenya membentuk lower high lower low dengan body candle warna hitam. Tapi it's okay karena masih di atas moving average 20-nya, kemudian masih hitungannya ini masih tes area resisten yang kemarin di breakout ya. Karena harga penutupan tertinggi kemarin yang di breakout itu di sekitaran 5000 berapa ini? 5149, kemudian ini 5145, 5140-an lah. Dan sekarang kemarin hari Jumat ditutupnya di 5143 di area 5140-an juga. Nah, hitungannya masih tes area resisten yang kemarin di breakout. Mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 5100 ya minggu depan, hari Senin lah terutama. Karena di MA20-nya ini sekarang ini di area 5100-an, 5097-an. Dan kalau misalnya turun ke bawah 5100, ini area 5000 masih berpeluang masih kemungkinan jadi area support karena kemarin area 4989 5019 ini masih direspon jadi area support. Oke, kita lanjut explore kita lanjut lihat saham-saham apa aja sih yang kemarin hari Jumat di akumulasi cukup signifikan oleh big player. Saya pakai bantuan QT chart bot. Ada 7 saham. Yang pertama Era, kita lihat satu persatu. Era berhasil breakout 1500-an, 1570, kemudian candlenya white marubozu, akumnya juga hijau di atas average, volumenya juga gede di atas average. Bagus, ini masih bullish, yang punya barang masih bisa disimpan. Kemudian kalau kemarin yang sempat beli ya waktu awal-awal buka, karena sejak pagi sih, sejak open market, kemudian Era dibuka sedikit di atas penutupan hari sebelumnya dan langsung naik. Dan kemudian ini ada inside bar pattern di hourly-nya. Jadi bagi yang pengen pasang trailing stop bisa di bawah 1595. Dan kalau berhasil breakout 1640 ada makin besar peluang untuk lanjutin naiknya. Perkiraan area resistennya di sekitar resisten berikutnya di sekitar 1800-an. Mudah-mudahan lancar ke sana. Oke, next kita buka MAPI. MAPI ini menarik ya. Menariknya adalah pertama, bentar, ini saya zoomnya, oh nggak kelihatan. Zoom dikit. Nah, dikit lagi. Nah, MAPI ini kemarin area 650-an, sempat turun ke area 650-an, 650, 655, dan area ini masih direspon jadi area support. Buktinya adalah ketika sempat ini ditutup di pas 650 sih ya. Sempat turun di bawah 650, kemudian ditutupnya nggak di bawah 650. Artinya masih direspon jadi area support 650-nya. Kemudian hari Jumat, Kamis, Rabu, Selasa. Selasa, terus ini hari Rabu. Hari Rabunya itu membentuk inside bar pattern ya. Membentuk inside bar pattern yang kemudian di breakout pada hari Kamisnya ini juga jadi sinyal rebound. Bagus, bisa dibeli. Dan kalau misalnya yang belum punya barang ini karena ada inside bar pattern. Nah, ini ada inside bar pattern, strateginya bisa buy if break 710, cut loss-nya di bawah 665 dulu aja. Terus area resistennya perkiraan di 800-an, 830, 820, 845. Masih lumayan lah, itu ke area 800 aja itu masih ada sekitar 13%, dan kalau ke area 835 itu ada 16%. Lumayan, masih oke. MAPI-nya untuk hari Senin. Oke. Kemudian MDKA kemarin candlenya ditutup hari Jumat ditutup masih positif ya, masih menguat 1,5%, meskipun candlenya membentuk shadow atas yang panjang, suntik kayak jarum suntik. Ya, jarum atasnya panjang, jarum bawahnya juga lebih panjang, lebih gede daripada bodinya. Lebih kayaknya sih candlenya lebih kayak indecision ya. Mungkin ada kemungkinan si MDKA-nya koreksi. Kalau melihat akumnya memang big player-nya masih
masih rajin akumulasi, tapi nggak menutup kemungkinan koreksi. Jadi kalau misalnya yang punya barang nih dijagain aja ya, karena ada inside bar di time frame hourly. Kalau turun ke bawah 2010 atau dibuletin turun ke bawah 2000 gitu nggak apa-apa. Take profit dulu nggak apa-apa. Kemudian buybacknya kita tunggu gampangnya kita tunggu di area-area moving average, dan ini kebetulan ada area bekas gap waktu kemarin itu rally, dia bikin gap hari Rabu naik gap up, breakout inside bar patternnya juga yang setelah koreksi beberapa hari. Ini siapa tahu tes area 1800-an, 1900, 1800-an dulu sebelum lanjut naik lagi, siapa tahu ya. Kalau misalnya nggak turun ke bawah 2000, disimpan dulu aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya turun ke bawah 2000, nggak ada salahnya take profit dulu. Terus nanti buyback lagi waktu mantul di area-area gampangnya sih area moving average ya, biar gampang. Terus next, Medco-nya ada sinyal rebound kemarin dan big playernya rajin akumulasi, mudah-mudahan masih lancar ke area 500-an. Tapi saya agak susah untuk ambil strategi tradingnya karena ini sideways dan datar sideways datar sih. Maksudnya harganya ini di tengah-tengah range sideways-nya, jadi agak susah saya lihat besok lah. Kalau ini kan ada inside bar pattern nih ya. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang bisa diambil, mungkin bisa buy break 486, tapi kita lihat Senin. Dipantau aja dulu si Medco-nya. Oke, kita lihat SIMP. SIMP ini jarang keluar di explore sih. Dan ini trennya masih bullish. Kemudian kemarin rebound, masih bagus, yang punya barang masih bisa di hold dan area dijagain aja selama nggak turun ke bawah 298 masih bisa disimpan. Terus SMGR kemarin habis rilis LKQ 2 ya, hasilnya bagus. Dan area 8.900 ini juga masih jadi area support. Kemudian harganya tapi masih di range sideways 8.900 belum 400. Dan yang sudah punya barang, karena beberapa hari kemarin sempat kita bahas kalau nggak salah ya, rebound dari area 8.900 bisa dibeli, dan cut loss-nya kalau turun ke bawah ini berapa, 8825 bisa di hold dulu, mudah-mudahan lancar ke 10 ribuan. Kemudian setelah SMGR, WNTR masih oke lah ya, candlenya masih higher low, big playernya masih rajin akumulasi, bahkan 2 hari berturut-turut akumnya hijau di atas average. Harga naik, akumnya nanjak, ini oke. Dan kalau kita geser sedikit ke time frame hourly, ini ada inside bar pattern, jadi nggak ada salahnya kalau pasang atau update trailing stop di 23600, di bawah 23600. Jadi selama nggak turun ke bawah 23600, simpen dulu aja. Oke, sekarang kita lihat saham-saham yang akumnya masih terjaga atau big playernya masih dominan aksi akumulasi. Ada 16 saham, kita lihat pertama ada Antam. Antam kemarin candlenya bikin doji, oke kita doji. Bikin doji dengan shadow atas yang lebih panjang daripada shadow bawah. Koreksi kita lihat besok. Tapi yang jelas di hourly itu ada inside bar pattern. Inside bar pattern di range 835 865. Jadi nggak ada salahnya pasang trailing stop di bawah 835. Kalau turun ke bawah 835, take profit dulu aja, buybacknya kita tunggu. Gampangnya sekali lagi kita cari cara yang gampangnya ya. Gampangnya kita tunggu di area-area moving average. Sekarang ini mungkin di 780 800-an di hourly-nya. Kalau di daily-nya ya masih bawah. Jadi siapa tahu kalau misalnya koreksi tes area 800-an dulu baru mantul lagi, kan lumayan kalau misalnya bisa kabur dulu kalau turun ke bawah 835. Oke, next BBCA.
BBCA kemarin lah kok tutupannya hitam candlenya. Minus 1,3%, tapi masih di atas moving average 20-nya sih ya. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut lah. Ya ini masih di range sideways, berarti BBCA-nya masih di range sideways 29900 31325. Tapi masih oke. Masih bisa disimpan BBCA-nya. Next, Boga ini chartnya saya suka sebenarnya, dan perkiraan area resisten terdekatnya ini mungkin sih ya di area 1500, karena ini kisaran 1510 1500-an itu adalah kalau misalnya kita ya ukurlah dia rebound berapa persen, itu sekitar 50%-an, 50-60% dibanding reboundnya setelah koreksi sejak Juni sampai pertengahan Juli ya. Nah, cuman kalau kita lihat volumenya ini kan cenderung rata gitu. Ini indikasi big playernya dominan lagi di maintain. Jadi yang minat sama si Boga bukan berarti jelek ya, ini bukan berarti nggak bisa naik. Buktinya ini bisa naik, dan ini chartnya juga bagus, saya suka. Hitungannya bullish juga sejak pertengahan Juli, ini tanggal 14 ya. Sejak pertengahan Juli sampai sekarang hitungannya bullish, dan ada peluang lanjutin kenaikannya jika berhasil breakout 1460. Perkiraan area resistennya di 1500-an. Tapi ya perlu kehati-hatian yang ekstra, karena ada kemungkinan ini ini saham big playernya dominan. Next, Cepin strateginya kita masih pakai yang kemarin, buy break 6300, cut lossnya kalau turun ke bawah 6150, dan area resistennya di 6600-an. Masih sama lah ya, masih sama seperti kemarin, masih oke. Yang punya barang masih bisa disimpan, akunnya masih nanjak, mudah-mudahan ngelanjutin bullish. Next, Elsa kemarin tes area resisten 244 252, candlenya ini kayak ngajakin take profit ya. Jadi yang misalnya punya barang di bawah ya boleh take profit dulu lah. Kalau untuk belinya lagi, karena ini masih sideways ya, strateginya belinya tunggu di dekat 220-an, 216, 218 itu. Oke, next, ICBP. ICBP masih di range inside bar pattern, belum berhasil breakout, kemarin malah turun. Malah ditutup minus 1,5%, tapi it's okay. Nggak apa-apa, caranya gampang. Selama dia masih di range inside bar pattern, ya sudah, biarin. Kita bisa bisa pakai strategi buy if break, atau kita bisa pakai strategi kalau mantul di area-area inside barnya ini, atau cara satunya lagi yang gampang, kita tunggu di area-area moving average. Karena ini kalau kita lihat di hourly sudah di bawah garis moving average 20-nya. Kita tunggu si ICBP-nya ini belinya di mana, di area-area moving average. Siapa tahu tes area yang kemarin di breakout 9600, 9550, 9650 ini ya. Siapa tahu, karena belum berhasil breakout 10625 juga, jadi harusnya belum beli. Dan siapa tahu tes area 9600-an, 9700, 9550, 9550 dulu. Siapa tahu nanti kalau mantul baru beli. Dipantau dulu aja. Inco-nya masih bullish candlenya, tapi kemarin black body candle, lower high lower low ya. Dan siapa tahu koreksi dulu. Kalau misalnya yang masih punya barang itu, kalau turun ke bawah 3620 lagi ya take profit dulu, nggak apa-apa lah. Atau turun di buletin, turun ke bawah 3600 gitu, mau take profit dulu nggak apa-apa. Kemudian buybacknya kita tunggu misalnya di area 3500-an, 3490. Siapa tahu tes area itu dulu. Dan kalau lihat si Inco-nya ini trennya masih bullish ya. Ini masih oke loh, masih maksudnya dari trennya masih bullish, masih layak untuk dipertahankan dan dipantau. Next, Indofood.
Indofood ini besok diperhatikan akumnya, big playernya memang kemarin dominan distribusi, akun histogramnya merah, tapi it's okay, nggak apa-apa, karena mungkin mereka lagi take profit atau apapun lah. Tapi yang jelas ini candlenya lower high lower low, kemudian siapa tahu tes area 6700 6800-an dulu baru membal. Belinya kapan? Belinya kalau membal setelah tes area support. Kebetulan ini adalah area bekas resisten yang kemarin di breakout, dan siapa tahu ini mau dites dulu apakah ini bisa jadi area 6700 6800-an ini apakah bisa jadi area support. Dan kalau ternyata berhasil bertahan dan direspon sebagai area support, kemudian mantul atau membal atau rebound, baru beli. Dipantau dulu si Indofoodnya. Ini bagus chartnya, saya suka. Next, apa ya? MCAS, kita skip aja ya. Ini MCAS-nya masih bullish kok. Buat yang punya barang ya dijagain aja dulu, nggak apa-apa. Trailing stop di bawah 2170. Terus MDKA. MDKA seperti yang tadi sudah dibahas. Mayora masih di range sideways, di hold dulu aja nggak apa-apa. Big playernya masih rajin akumulasi ini. Siapa tahu ya, siapa tahu malah ntar kenceng. Siapa tahu ntar bisa berhasil nerusin bullishnya karena belum ada trend bearish yang terbentuk. Sementara ini sejak Juni sampai sekarang masih sideways. Terus SCMA ini saya masih belum dapat sesuatu yang bisa dijadiin strategi yang cukup menarik ya. Jadi masih wait and see. Terus SIDO. Oh iya, satu lagi SCMA-nya ya memang selama nggak turun ke bawah 1200, kalau misalnya yang punya barang masih bisa di hold, siapa tahu besok rebound lagi. Tapi kalau turun ke bawah 1200 ya kabur dulu aja nggak apa-apa, karena kemarin nggak berhasil lanjutin rebound malah turun. Terus apa ya, SIDO. Oke, SIDO kemarin sih candlenya lower high lower low ya, meskipun ini doji dan shadow bawahnya panjang, menunjukkan kalau ada kalau di detik-detik akhir itu ada buyer yang masuk. Dan kalau kita lihat di awal-awal pembukaan market di sesi perdagangan hari Jumat kemarin itu kan turun, kemudian beberapa jam, 2 jam sebelum market close itu baru naik. Masih oke sih SIDO-nya, yang punya barang masih bisa di hold, dan yang mau beli kita lihat besok. Siapa tahu ada koreksi, atau siapa tahu kalau misalnya koreksi ini tungguin di area, aduh ini kok dempet-dempet 13.20 13.25, siapa tahu tes area situ dulu baru rebound. Dan kalau misalnya nggak turun ke bawah sini, nggak turun ke area 1300-an, ada kemungkinan juga malah bikin range sideways di 1365 1450. Oke, next TPIA. TPIA masih di range sideways kecilnya 7200 7625. Dari chartnya ini masih ada peluang naik ya, mungkin ada peluang ke area 9000-an. Tapi ya ini TPIA, jadi butuh kehati-hatian ekstra kalau mau ambil si TPIA. Terus UNTR tadi sudah, Unilever belum. Unilever masih di range sideways 7750 8600. Oke, jadi ya 2 hari berturut-turut big playernya distribusi ya. Ya yang mau beli baiknya sih deket-deket area 7750-an atau 7800-an. Dan cut loss-nya di bawah 7750. Oke, itu beberapa saham pembahasan dari saya dan sedikit tentang market hari Jumat kemarin. Dan terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye bye.